guys, yang lebih menakutkan dari resesi 2023 adalah jika kalian itu tidak punya aset atau bahkan hanya mengandalkan income dari buruh, dari pekerja. Kalian tidak punya aset, kalian hanya mengikuti glamor, misalnya kayak HP gitu ya. HP itu nggak perlu tiap tahun ada model baru kalian harus memiliki, itu nggak perlu gitu guys. Juga fashion, baju lah gitu tuh, kalian yang untuk menghadapi ini lebih sangat menakutkan. Apalagi sekarang bahan pangan itu udah mulai naik. Jangankan pangan ya, apa itu BBM, bahan bakar minyak itu, bensin, pertalite, pertamax itu, aduh semua naik semua. Makanya kalian harus bisa menghemat. Intinya hemat itu bukan pelit. Oke guys, terutama ini bagi yang berada di luar negeri gitu ya, sebaiknya kalian tuh, apalagi sekarang dolar lagi naik gitu ya, dolar itu lagi naik, bahkan kemarin 1 dolar Hongkong 2000, berarti kalau gaji kalian 4000 plus 4600 itu bisa 9 juta gitu ya. Wow gitu ya. Makanya kalian harus pintar-pintar menabung. Sebelum dimana misalnya kayak juga COVID-19 pandemi, semua orang nggak bakal tahu kalau dunia ini akan pandemi waktu 2018 gitu ya. Dan masalah resesi itu seluruh dunia itu mengalami kerugian, bukan hanya mengalami keterpurukan dalam ekonomi, bukan hanya Indonesia saja gitu ya, seluruh dunia, Amerika, Inggris, Eropa gitu, Uni Eropa juga, bahkan Arab Saudi, bahkan seluruh Asia Tenggara juga. Dan makanya misalnya kalau kalian sekarang di luar negeri ini, misalnya yang masih di luar negeri, masih di Korea, di Jepang, Taiwan, nah kalian harus pandai-pandai mengelola keuangan kalian gitu ya. Terutama misalnya ya, ini sering saya ngomong gitu ya, apalagi membangun rumah yang biasa saja, nggak perlu elit-elit. Yang penting kalian itu apa ya, punya aset misalnya tanah, sebidang tanah, sawah bisa juga, atau juga perhiasan. Perhiasan ini juga aset gitu ya. Misalnya kalian beli perhiasan tapi bukan yang 1 gram 2 gram gitu ya, misalnya kalian beli sekaligus 20 gram atau 30 gram. Nah ini bagus kalau emas, karena emas misalnya kalau lagi naiknya dijual tetap laku. Kalau investasi emas, intinya kalian harus mempunyai investasi yang bisa dijual kembali. Bukan kalau elektronik itu nggak bisa ya guys ya, kayak misalnya Apple, iPhone itu nggak bakalan laku. Apalagi sekarang ini banyak orang yang demi gengsi, demi gaya, kredit mobil, kredit motor, apalagi itu udah menjamur di seluruh Nusantara Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen punya motor, mengikuti yang model baru, nah terus kalian nggak akan habis uang kalian. Mending kalian beli yang second misalnya, karena itu misalnya bukan darurat banget. Misalnya yang baru itu harganya, apalagi model terbaru, misalnya 20 juta, 30 juta. Kalian mending beli yang second aja. Second bahkan bisa harganya bisa 7 juta, bisa 6 juta. Atau itu hanya sebagai alat transportasi, nggak usah mengikuti zaman. Apalagi mobil gitu ya. Mobil misalnya kayak Avanza, Alphard, kalau kita itu kelas-kelas artis ya, kalau Alphard, Lamborghini gitu ya. Bahkan kayak artis pun ada juga yang hanya mengikuti glamor gitu, dilakukan kredit mobil. Nah itu tuh kalau kalian nggak punya income pasif, income setiap hari, kalian bahkan keteteran, bahkan kalian akan semakin menumpuk hutang. Apalagi bahan pangan gitu ya, bahan pangan itu semakin ke tahun ke depan itu semakin naik, terutama beras, juga minyak. Apalagi kemarin ada krisis minyak goreng, pangan, apalagi sayuran gitu. Nah itu kalian harus misalnya beli sawah ditanamin, itu juga bisa beli tanah gitu ya. Atau apalagi investasi misalnya ditanamin kayu, pohon. Nah kalau ini emang jangka panjang buat itu juga bagus gitu ya. Misalnya kalian membangun rumah biasa saja, tapi kalian bikin kos-kosan, itu juga bagus ya. Kos-kosan itu ya, tapi kalian sewaktu kalian ingin membuka bisnis juga kalian harus melihat, mensurvei dulu di desa Anda, di tempat Anda gitu ya. Misalnya ada orang investasi, misalnya investasi sih bagus saja. Ada orang tawar tanah gitu ya,
tanah ataupun villa, kalian juga harus lihat dulu. Misalnya itu di pelosok banget, itu siapa yang mau datang? Atau misalnya orang yang mau datang pun nggak akan selalu ramai. Kalian harus sebelum membuka usaha juga harus mensurvei tempatnya. Kalau yang di pelosok banget itu kayaknya hidup di kaki gunung itu kayaknya susah untuk membuka usaha. Hello guys, welcome back to my channel. Ya, seperti biasa ya, isi channelku itu ya seperti ini, campuran dan juga berisik karena di pinggir jalan raya. Apa kabar teman-teman online saya? Oke guys, sekarang hari ini membicarakan tentang masalah lain gitu ya. Resesi 2023 gitu. Ini justru lebih menakutkan gitu ya. Kalau mungkin 2018 masih stabil masalah ekonomi, terus setelah itu COVID. Nah, apa itu dampak dari COVID pandemi gitu ya. 2019 itu semua orang itu ibaratnya semua pengusaha, bukan hanya pengusaha, perdagangan, penjual, bisnismen, itu semua mau nggak mau diharuskan stop. Nah, stop kan jadi bahkan yang bekerja di luar negeri pun mau pulang ke Indonesia susah gitu ya, waktu COVID-19, waktu pandemi. Nah, itu pun banyak ekonomi terpuruk, banyak orang yang mengalami kerugian. Oke guys, intinya itu harus smart ya, jangan pemborosan, harus pandai berbisnis gitu ya, harus pandai berbisnis, harus pandai melihat peluang. Misalnya ada peluang itu cuan, kalian nggak apa-apa, mesti kalian nggak suka bidangnya, tapi itu menghasilkan uang, why not? Kalian bisa ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu datangnya hanya satu kali ya guys ya. Nah, kalau di pelosok, di pegunungan itu, di kaki gunung yang kehidupan di sangat pelosok itu sangat susah gitu ya, sangat susah untuk membuka usaha, apalagi misalnya jauh dari perkotaan. Nah, itu kalian juga harus pandai-pandai juga gitu ya, harus pandai-pandai juga mengelola, apalagi survei, karena nggak mudah guys, membuka usaha itu nggak mudah. Nah, misalnya juga investasi, membeli tanah itu bagus, untuk kos-kosan, untuk kontrakan itu bagus, juga membeli emas itu bagus ya, tapi kalian kalau bisa membeli emasnya di Indonesia aja gitu ya, karena kalau kalian misalnya yang di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, itu misalnya kalian mau beli yang 10 gram, 20 gram, otomatis pakainya dolar. Nah, nanti ketika kamu dijual di Indonesia, belum tentu mereka itu, toko emas itu mau membeli seharga dolar waktu kamu di negara luar negeri tersebut gitu ya, pasti kalian akan rugi. Makanya misalnya kalau ingin investasi emas, kalian mending beli emas di Indonesia gitu, karena di luar negeri itu emas sangat mahal, padahal kayak di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura itu nggak punya ladang emas. Kalau Indonesia kan ada, Indonesia salah satu termasuk negara yang punya ladang emas. Di Jayapura, di Irian Jaya itu kan ada apa itu, saya lupa mau ngomongnya. Yang di Jayapura itu Indonesia punya pertambangan emas. Nah, kalau di Cina, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura itu semua emas dari Indonesia. Oke guys, nah yang penting itu menabung ya. Jangan lupa menabung, investasi, dan juga makanan yang bergizi. Bergizi gak harus mahal ya guys ya. Bergizi itu gak harus mahal. Yang penting bergizi, sehat, dan juga tetap jaga kesehatan gitu ya guys ya. Karena misalnya gini, kalian nggak punya investasi tentang kesehatan gitu, kayak BPJS atau kartu Indonesia Sehat, itu kalian kalau itu juga bisa juga, itu sih terserah, itu kan digunakan kalau kalian waktu sakit gitu ya. Kalau pas sakit nggak ada biaya kan, sama saja kalau itu kan juga menabung untuk suatu waktu kita sakit. Nah, yang penting jaga kesehatan, jaga pergaulan, dan tetap beribadah gitu ya. Kalau yang muslim ya tetap sholat, tetap bersedekah gitu ya. Karena untuk menghindari, kita tuh kan nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu, mungkin sekarang sehat, tiba-tiba besok terbaring sakit, nggak berdaya gitu ya. Sekarang kaya raya, tiba-tiba besoknya miskin gitu ya. Jangan sampai seperti itu.
Nah, yang penting jaga pergaulan, jaga sikap, cerdas, berinvestasi, jangan foya-foya dalam hidup kamu, terus jaga kesehatan, berbakti sama orang tua, pandai-pandai memanfaatkan peluang gitu ya, pandai-pandai memanfaatkan peluang, menabung itu yang utama ya. Jangan lupa menabung. Aduh guys, berisik banget. Ya emang ini saya di toko gitu ya guys ya, berisik malam, sudah malam pun berisik ya. Di daerah saya ini kalau nggak berisik itu sekitar jam menjelang jam 3 itu, jam 2 pun kadang berisik ya, jam 2 malam dini hari pun kadang berisik ya. Dan kalau tempat saya memang bukan desa banget, tapi dikatakan kota itu belum bisa. Dan di daerah saya pun semua orang buka usaha gitu ya. Ya memang harus memanfaatkan, apalagi pinggir jalan gitu ya guys ya. Karena harus pandai belajar bisnis, investasi, menabung, jaga kesehatan, makanan bergizi, gaya hidup yang sederhana saja. Kalian nggak perlu mengikuti gaya-gaya orang-orang glamor, orang-orang OKB gitu, nggak perlu ya. Kan apalagi yang punya hutang, tetap lunasi hutang kalau bisa ya, kalau bisa secepatnya. Karena nanti 2023 resesi, misalnya ini kalau terjadi Indonesia atau Indonesia kena dampak gitu ya, pasti suku bunga hutang itu akan naik. Dan itu ya, makanya dengan semakin banyaknya BLT, bantuan itu dari pemerintah, bansos gitu, sama juga sebenarnya pemerintah itu kebanyakan uang, mencetak uang terus dibagi-bagikan. Nah, sebenarnya dampaknya dari kebanyakan bansos, bantuan berupa uang, itu dampaknya harga-harga bahan pangan, harga-harga BBM itu sebenarnya akan dinaikkan. Nah, mungkin kalau misalnya kalian dapat bantuan BLT atau bansos atau ya pokoknya yang intinya bantuan uang, itu mungkin bulan pertama sampai bulan ketiga itu ya mungkin kalian senang. Jadi mereka jadi berpikirannya, ngapain kerja sih toh dapat bantuan gitu kan, ngapain ngoyo toh dapat bantuan. Nah, nanti di saat kalian pemerintah menstop bantuan, kalian akan kelimpungan, sedangkan kalian hanya mengandalkan bantuan dan kalian tidak bekerja sendiri, gak punya usaha, gak punya investasi. Nah, makanya tetap kita harus, apapun kehidupan kamu, tetap kita kerja itu kan juga ibadah. Makanya tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berinvestasi, juga menabung, dan tetap beribadah.